Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kelas 10 PPS. Bertemu lagi dengan saya, Pak Taufik Ismail, di mata pelajaran Administrasi Umum. Di pertemuan kali ini atau di pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar mengenai jenis-jenis administrasi dan fungsi administrasi. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai jenis-jenis administrasi dan fungsi administrasi, kalian jangan lupa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Linknya masih sama seperti pertemuan yang pertama lewat Zoho Form. Baik teman-teman, mari kita belajar mengenai jenis-jenis administrasi dan fungsi administrasi. Jenis-jenis administrasi di sini yang pertama ya, itu administrasi publik. Administrasi publik dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap publik terkait keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil dari kinerja lembaga negara, yakni lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Dalam pelaksanaannya, administrasi publik berkaitan erat dengan birokrasi pemerintah. Contohnya itu pengadaan layanan pembuatan kartu tanda penduduk bagi masyarakat. Yang kedua, mengenai administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Administrasi pembangunan itu memerlukan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat yang hendak dibangun. Administrasi pembangunan harus dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik. Contohnya itu dari administrasi pembangunan dapat ditemukan pada instansi atau departemen yang berfokus pada pembangunan daerah tertinggal di Papua, seperti itu. Kemudian ada administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan ini merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa administrasi lingkungan berfokus pada pembangunan berwawasan lingkungan. Kemudian yang keempat, administrasi negara merupakan suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Seperti itu. Administrasi negara ini juga berpedoman pada kebijakan dan peraturan pemerintah serta undang-undang, seperti itu. Kemudian administrasi niaga. Administrasi niaga yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan. Dalam pengertian ini, administrasi niaga tersebut dijalankan oleh setiap manajer dalam suatu organisasi niaga.
tujuan utama dari kegiatan atau administrasi niaga ini adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi diri sendiri ataupun golongan. Contoh dari administrasi niaga dapat ditemukan pada perusahaan-perusahaan swasta seperti itu. Kemudian ada administrasi kependudukan. Ya, administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di bidang sektor yang lain seperti itu. Kemudian ada administrasi keuangan. Ini merupakan pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan, dan pada akhirnya administrasi keuangan akan berkaitan erat dengan laporan keuangan. Kalau administrasi keuangan ini biasanya ditemukan pada perusahaan-perusahaan ya, ataupun dalam sektor perkantoran semacam itu. Kemudian ada administrasi pendidik ya. Jenis administrasi yang ke-8 atau yang terakhir ada administrasi pendidik, merupakan proses keseluruhan dan kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Perlu diketahui bahwa administrasi pendidikan itu mencakup kegiatan yang luas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan khususnya dalam bidang pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah. Betul ya. Itu tadi mengenai jenis-jenis administrasi, itu ada 8. Kemudian fungsi administrasi. Di sini menurut Wibel tahun 2001 terdapat 5 jenis fungsi pendukung ya. Ini maaf tulisannya ini salah ketik, pendukung administrasi dalam perkantoran. Yang pertama ada fungsi rutin. Fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal, yakni mencakup kegiatan pengarsipan dan pengadaan dokumen. Fungsi rutin ini dilakukan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari. Kemudian yang kedua fungsi teknis. Fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Keterampilan perkantoran yang memadai dapat berupa kemampuan mengoperasikan aplikasi komputer atau mesin-mesin perkantoran. Fungsinya biasanya dilaksanakan oleh staf administrasi yang tergabung dalam Departemen Teknologi Informasi. Kemudian ada fungsi analisis, fungsi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif, disertai kemampuan untuk mengambil keputusan. Penerapan dari fungsi ini adalah kegiatan analisis, laporan, dan pengambilan kebijakan baru perusahaan. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh seorang manajer yang bertanggung jawab mendukung kebijakan yang dibuat oleh atasannya. Kemudian ada fungsi interpersonal, fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambil keputusan serta keterampilan dalam pengkoordinasikan kinerja orang. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh bagian staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi ya, perlu diketahui. Kemudian fungsi yang kelima ini fungsi manajerial, fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan motivasi seperti pembuatan anggaran dan evaluasi karyawan. Biasanya perlu diketahui fungsi ini dilakukan oleh staf setingkat manajer
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem prosedur administrasi. Sedangkan kalau tadi itu menurut Quibble ya, sedangkan menurut Mills tahun 2001 untuk memudahkan pelaksanaan administrasi dalam kehidupan sehari-hari, fungsi administrasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan ya, atau dalam bahasa Inggris itu planning. Ini kegiatan administrasi yang berfokus pada perancangan atau penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan administrasi. Hasil dari kegiatan perencanaan itu akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi. Contoh dari kegiatan perencanaan ini adalah menyusun atau penyusunan anggaran belanja organisasi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pada fungsi ini tugas-tugas dikelompokkan ke dalam beberapa divisi atau bagian, serta dilaksanakan penunjukan pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut. Contoh dari kegiatan pengorganisasian ini adalah penyusunan dan pembagian kerja bagi para staf administrasi. Kemudian ada kepemimpinan atau dalam bahasa Inggrisnya itu leading ya, fungsi manajemen dalam mengarahkan pembagian tugas pegawai berjalan sesuai yang direncanakan. Kemudian pada fungsi ini manajemen juga harus memotivasi kepada para pegawai untuk berfokus pada tugas dan pekerjaannya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu pengendalian atau controlling. Fungsi manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan perkembangannya dan perkembangan perusahaan. Pada fungsi ini juga harus ada manajemen ya, yang dapat menetapkan langkah-langkah perbaikan apabila ditemukan masalah seperti itu. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan kerja perusahaan tetap berfokus pada tujuannya. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis administrasi dan fungsi administrasi ya. Semoga materi yang Bapak sampaikan kalian bisa memahami ya. Kemudian habis ini nanti akan ada ulangan harian ya, atau tugas. Nah, seperti itu ya. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.